Selamat siang untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah Inovasi Digital, yaitu Ibu Tiorma Luman Gaul. Kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah Inovasi Digital ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk penilaian nilai tengah semester. Dan di kelompok 3 itu kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Sheryl Siagian dengan NIM 31S20003, Kristiano Simatupang dengan NIM 14S20003, Marcel Joshua dengan NIM 12S20003, dan saya Renat Hotua dengan NIM 11S2003. Dan saya Renat Hotua sebagai ketua dari tim kelompok ini. Dan materi yang kami ambil itu PJJ di masa COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit itu tentang COVID-19. COVID-19 telah melanda seluruh dunia dan menyebabkan berbagai perubahan dalam sistem kehidupan manusia. Salah satunya adalah physical distancing. Hal ini menyebabkan segala aktivitas di luar rumah harus dilakukan secara daring, kecuali sangat mendesak termasuk pembelajaran. Di sini kami akan membahas dampak-dampak yang ditimbulkan pembelajaran jarak jauh. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit. COVID-19 itu memang memberikan dampak yang sangat besar kepada perubahan dan di dunia ini, termasuk dari segi kegiatan, aktivitas, dan ekonomi. Semua itu berubah secara drastis. Seperti di bidang pendidikan, kita dapat lihat semua pembelajaran itu dilakukan secara daring. Dan sistemnya itu disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan PJJ. Dan dalam suatu proses kegiatan pun pasti ada kekurangan dan kelebihan. Dan di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas itu segala apa aja yang dampak-dampak yang ditimbulkan dari pembelajaran jarak jauh ini. Apakah itu termasuk apakah yang mengganggu lah dalam pembelajaran jarak jauh ini? Kami akan bahas di sini. Akan saya lanjutkan mengenai computational thinking. Computational thinking, step yang pertama adalah dekomposisi. Step kedua, pattern recognition atau pengenalan pola atau masalah. Step ketiga adalah abstraksi atau abstraksi. Step yang keempat adalah algoritma. Dekomposisi. Dari kasus ini kami membuat dekomposisi sebagai jaringan internet buruk. Seperti yang kita tahu, fasilitas internet di Indonesia tidak terlalu memadai. Jadi banyak yang terkendala dengan jaringan internet buruk, terutama di daerah-daerah yang belum menyandang status kota madya. Bahkan di kota madya saja sering terkendala. Yang kedua, lingkungan tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung, seperti contohnya kondisi rumah yang tidak kondusif, yang menyebabkan mahasiswa sering terganggu dalam pembelajarannya. Yang ketiga, fasilitas tidak memadai, seperti jika di sivitas lain, banyak yang masih menggunakan laptop yang kurang memadai. Perbedaan sivitas kita cuma karena sivitas kita menerapkan standar minimum laptop yang harus digunakan untuk pembelajaran. Itulah kenapa kita tidak terkendala. Namun sivitas lain mengalami kendala itu, dan itu cukup menghambat kegiatan mereka. Yang ketiga, yang keempat, kesulitan memahami materi. Kami sendiri mengalami kesulitan memahami materi saat pembelajaran jarak jauh ini, sulit tangkap materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah pemadaman listrik yang tidak terjadwal, terutama di daerah kabupaten yang masih sedikit tertinggal. Kesulitan memahami pemadaman listrik tidak terjadwal ini sering terjadi
di daerah Tobasa biasanya. Kalau ada krisis finansial keluarga, ini banyak macamnya. Yang paling sering saya jumpai adalah karena tulang punggung keluarga yang dirumahkan karena kondisi COVID ini, lalu metode belajar yang kaku. Selanjutnya ada biaya internet membengkak, banyak yang sebelum dibagikan kuota bantuan kuota Kemendikbud, masih banyak menggunakan jaringan internet yaitu paket data pribadi, tapi penggunaannya sangat membengkak, jadi biayanya juga ikut membengkak. Yang selanjutnya adalah agenda kerap tidak terlaksana. Maksudnya di sini, jika ada suatu agenda, namun kerap tidak terlaksana karena terganggu oleh jaringan yang tidak memadai, atau orang yang hadir tidak lengkap. Begitu. Para mahasiswa ini sedikit sulit dikontrol dalam pembelajaran jarak jauh ini. Lalu yang terakhir adalah waktu buffer singkat, seperti misalnya ujian dilakukan selama 1 jam 60 menit, lalu diberi waktu 10 menit untuk mengupload atau mensubmit hasil dari ujian itu. Namun banyak yang terkendala saat mensubmit ini. Website contohnya e-course sering terkendala tidak bisa masuk atau sulit dibuka. Entah itu karena jaringan atau karena memang servernya yang sedang bermasalah. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pattern recognition. Pattern recognition ini dapat diartikan sebagai pola pengenalan. Di sini kita akan membagi atau mengkategorikan bagian-bagian dari masalah yang kita hadapi saat PJJ. Misalnya seperti jaringan, kuota, listrik, alat tulis, dan alat komunikasi. Itu kita dapat membuatnya dalam satu pola atau dalam satu kategori, yaitu merupakan fasilitas. Karena jaringan kuota, alat tulis, dan alat komunikasi merupakan fasilitas harus memadai saat dilakukannya PJJ. Yang kedua itu adalah kesehatan. Di saat PJJ kita juga mendapat beberapa masalah kesehatan seperti kesehatan mental, mata minus, pusing, mah, yang disebabkan mungkin saja karena kelalaian kita sendiri sehingga kita jadi lupa untuk jaga pola makan, ataupun karena kita terlalu sering menggunakan laptop atau handphone sehingga alat indera kita yaitu mata dapat rusak, atau yang sering dialami anak sekarang yaitu mata minus. Yang selanjutnya kita ada pola ketiga yaitu disiplin. Di sini ada berupa bolos kuliah, terlambat masuk kelas, dan tidak mengerjakan tugas. Bolos kuliah itu bisa saja kesalahan penuh dari mahasiswa atau bahkan bukan dikarenakan seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya, ada aja mahasiswa itu yang rumahnya itu tidak atau fasilitasnya itu tidak memadai seperti kuotanya tidak ada atau jaringannya itu susah sehingga susah untuk mengikuti kuliah. Maka dia jadi bolos kuliah. Ada yang dikarenakan kesadarannya itu sangat rendah sehingga dia jadi seperti malas untuk mengikuti kuliah. Ada juga yang sering terlalu kelas dikarenakan gangguan jaringan atau bahkan pemadaman listrik. Ada juga yang tidak mengerjakan tugas. Ini juga dapat disebabkan karena misalnya mahasiswa tersebut tidak mengerti atau bahkan ada materi-materi yang tidak dapat dia diakses oleh dia, sehingga dia tidak mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Coba di next, teman. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstraksi. Di slide kita dapat melihat jenis-jenis atau isi dari abstraksi adalah uang, baju baru, wifi, cemilan, kuota, alat komunikasi, dan jaringan. Di dalam abstraksi ini ada beberapa bagian yang tidak penting, seperti baju baru dan cemilan. Baju baru dan cemilan sebenarnya penting, namun bisa dikatakan hanya sebagai pelengkap. Nah, untuk bagian yang lainnya itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita di dalam masa PJJ ini, seperti uang untuk membeli perlengkapan kita dalam kuliah, seperti wifi atau kuota untuk memenuhi jaringan kita mengikuti PJJ, alat komunikasi untuk cara kita berkomunikasi atau alat kita untuk berkomunikasi dengan teman, dosen, ataupun dengan orang lain. Nah, jaringan ini sama saja hubungannya dengan wifi dan kuota. Baik, saya akan lanjut kembali tentang algoritma. Algoritma merupakan solusi dari pembelajaran jarak jauh, dari kendala pembelajaran jarak jauh. Adapun algoritma yang kami dapatkan ialah bantuan kuota dari pemerintah, yaitu mendapatkan kuota gratis dari pemerintah untuk meringankan beban. Ini merupakan salah satu faktor yang sangat berguna bagi para mahasiswa terkhusus yang mengalami pembelajaran jarak jauh. Dikarenakan sebelum adanya bantuan kuota dari pemerintah, para mahasiswa sangat terbatas dalam mendapatkan kuota, sehingga untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, dia tidak bisa dibilang bolos kuliah seperti yang tadi dibilang saudari Cherly. Yang kedua adalah alat komunikasi. Alat komunikasi ini setidaknya sebuah berupa handphone ataupun yang lainnya sebagai media dalam pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah materi offline. Mengunduh materi agar mudah diakses lagi. Materi offline ini seperti video yang kita download agar kita bisa mengulang-ulang video tersebut jikalau kita membutuhkannya. Yang keempat adalah pola hidup sehat. Dalam pola hidup sehat ini kita menerapkan sehat agar PJJ ini tidak terganggu. Seperti pola makan teratur, pola tidur teratur. Baru yang terakhir adalah merefleksikan diri atau mengevaluasi diri setiap minggu. Ini sangat perlu dikarenakan kita harus mengevaluasi dikarenakan saya ulangi, merefleksikan diri atau mengevaluasi diri setiap minggu. Ini sangat penting bagi kita karena ini adalah kesadaran dari diri kita sendiri supaya kita bisa lebih baik untuk kedepannya lagi. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata dari saya, teman-teman saya, kami minta maaf. Dan juga apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan juga ada suara patah-patah, mungkin dikarenakan jaringan, kami juga minta maaf. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai materi PJJ, dampak-dampak PJJ untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.